Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, Stabuk A2419122 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan dan pendataan alat-alat laboratorium fisika untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen laboratorium. Dalam penataan alat laboratorium terdapat beberapa kriteria. Adapun kriteria klasifikasi alat-alat laboratorium antara lain adalah bahan utama pembuatan, zat, bentuk dan volume, pabrik pembuat, usia pakai, konsep fisika, serta fungsi atau kegunaan dari alat tersebut. Klasifikasi alat berdasarkan bahan pembuatan di lab fisika ini sudah sesuai, di mana di sini bisa dilihat untuk bahan yang berbahan plastik digolongkan dengan bahan yang berbahan plastik, kemudian yang dari logam dengan yang dari logam, kemudian ini juga sama yang plastik dengan plastik, kemudian yang styrofoam atau gabus dengan yang gabus. Untuk yang bermassa berat itu diletakkan di bagian bawah, terus yang massanya lebih ringan diletakkan di rak bagian atas dan dikelompokkan berdasarkan masanya, dan itu sudah sesuai dengan klasifikasi tata letak alat berdasarkan massa. Selanjutnya, klasifikasi bentuk dan volume juga sudah sesuai. Di sini bisa dilihat alat-alat yang bentuknya sama diletakkan berdekatan. Nah, di sini yang berbentuk persegi panjang diletakkan berdekatan, kemudian yang berbentuk tabung juga diletakkan berdekatan dengan yang berbentuk tabung. Berdasarkan jenisnya, alat di laboratorium itu terdapat dua, yaitu alat permanen dan tidak permanen. Untuk alat yang tidak permanen, di laboratorium fisika ini sudah diletakkan di dalam rak alat. Seperti pada video ini. Dalam rak ini merupakan alat-alat tidak permanen, sehingga ketika ingin digunakan, maka alat ini bisa dipindahkan. Lalu untuk alat yang permanen, contohnya seperti ini, yaitu TV dengan layar yang sangat lebar yang digunakan untuk presentasi. Jadi alat ini tidak bisa dipindahkan. Nah, ketika kita ingin menggunakan, maka kita yang menghampiri alat tersebut. Juga pada software pada CPU dan komputer. Ketika kita ingin menggunakannya, maka kita yang akan datang ke sini, sehingga alat ini tidak dipindahkan. Itu klasifikasi penataan alat berdasarkan konsep fisika. Nah, kalau di lab fisika di sini, untuk alat-alat praktikum listrik magnet di sini masih belum berdekatan. Jadi di sini alat ini yang digunakan untuk praktikum listrik magnet, kemudian ada di atas sana. Jadi dia masih belum berdekatan. Lalu untuk praktikum elektronika dasar itu sudah diklasifikasikan atau berdekatan, di mana di semua yang ada dalam rak ini selain dari listrik magnet tadi itu merupakan alat-alat untuk praktikum elektronika dasar. Selanjutnya, alat-alat untuk praktikum mekanika juga telah diklasifikasikan. Dapat dilihat di video, di mana alat-alat untuk praktikum mekanika ini sudah diletakkan berdekatan. Untuk pendataan alat pada laboratorium fisika sendiri, di sini sudah ada daftar alat di setiap lemari alat. Nah, contohnya di sini pada lemari alat rak ketiga terdapat beberapa daftar alat. Yang pertama yaitu Wheatstone bridge, kemudian yang kedua power generator, ketiga sinyal generator, kemudian yang keempat 25 volt supply AC dan DC. Kemudian dalam daftar alat ini juga dilengkapi dengan kode alat dari masing-masing nama alat tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Di setiap alat juga sudah terdapat label, jadi memudahkan kita untuk mencari alatnya. Rak selanjutnya di sini juga terdapat daftar-daftar alatnya. Nah, contohnya untuk rak kedua ini
Di kolom kedua ada daftar alat, dioda karakteristik, filter on power, amplifier JFET. Kemudian di sini ada kode-kode alatnya. Contohnya. Nah, pada alatnya sendiri juga terdapat label-label. Jadi akan memudahkan ketika kita mencari alatnya. Demikianlah pemaparan saya mengenai penataan dan pendataan alat laboratorium fisika. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.